Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita sudah dibersamai oleh salah satu founder yang bergerak pada bidang literasi. Ada Kak Erika ya. Iya, Kak. Saya panggil Erika saja. Beliau salah satu pemuda-pemudi yang tinggal di Pulau Kudengareng, salah satu pulau yang cukup padat di Kota Makassar. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, karena beliau sudah ada dan sangat siap untuk membersamai kita semua. Mungkin bisa perkenalkan dulu diri untuk teman-teman. Kak Erika. Kak Erika ini sebenarnya dari mana, pernah kuliah di mana, dan aktivitasnya sehari-hari seperti apa? Siap. Silakan, Kak. Baik, Kak Akbar ya. Ya. Kak Akbar, nama saya Erika. Dipanggil Erika saja bisa. Terus untuk kesehariannya saya mengajar. Mengajar? Ya, salah satu sekolah di SMA di Pulau Kudengareng, namanya SMA Citra Bangsa. Terus untuk kuliah, saya sementara masih kuliah, Kak. Sementara masih kuliah di Universitas Terbuka. Terbuka? Ya, jurusan pendidikan biologi. Alhamdulillah semester akhir. Semester akhir? Ya, berarti tidak lama lagi selesai. Insya Allah, doakan semoga dikasih. Tidak, Kak. Seperti itu. Jadi selain itu aktivitasnya apa? Selain mengajar? Mengajar, itu Kak, ikut organisasi, salah satunya di Rumah Lautan Literasi itu sendiri, terus ikut kegiatan pramuka, terus kegiatan nasional juga ada. Saya pernah jadi pengurusnya, cuman sekarang sudah dimisioner, seperti itu, Kak. Jadi dalam kesehariannya mengajar untuk sekarang, itu mulai kapan mengajarnya itu di SMA Citra tadi? Mulai tahun 2017, Kak. 2017? Iya. Jadi itu sudah kelas berapa atau sudah maba di situ mahasiswa? Sudah tamat. Kalau saya ceritakan agak panjang, Kak, sejarahnya kenapa bisa. Jadi awalnya memang 2017 mengajar? Awalnya 2017 mengajar, kan saya alumni SMA Citra Bangsa memang. Terus pada saat itu karena posisinya kurang guru, entah kenapa kepala sekolah panggil saya waktu itu. Sebelum tamat, kepala sekolah bilang begini, Erika kalau memang tidak kuliah, terus jangan cari kerja di Makassar. Di sini saja bantu guru-guru, karena dia lihat mungkin katanya Erika mampu, seperti itu. Sampai pas semester awal waktu itu, semester baru, saya sudah tamat pada saat itu. Kepala sekolah katanya bilang seperti ini sama saya, bagaimana kalau saya kasih mata pelajaran saja, Erika mengajar, belajar dari sekarang, terus untuk kuliahnya nanti tahun berikutnya kalau ada pendaftaran. Makanya saya kuliahnya di Universitas Terbuka yang memang bisa kuliah jarak jauh online, ya seperti itu, Kak. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun di 2017 ke 2022. Iya, Kak. Sebelum kita masuk ke pembahasan literasinya mungkin terkait dengan kan kita dalam posisi founder ya. Founder itu kan yang menggagas komunitas tertentu atau yang memprakarsai ceritanya. Nah, selama mengajar itu kan 2017. Siap. Terus sampai sekarang masih mengajar. Iya, Kak. Tadi diceritakan bahwa salah satu guru atau kepala sekolah di sana minta karena dilihat punya kapasitas untuk mengajar ya. Insya Allah. Nah, selama itu memang berapa mata pelajaran sudah diajar? Diamanahkan untuk kita berapa kelas? Kalau untuk mata pelajaran satu, cuman biologi. Tapi untuk kelasnya awal pertama sekali itu di 2017 baru satu kelas, Kak. Satu kelas 10. Mulai dari materi yang dasar sekali, terus waktu 2018 karena memang guru biologinya pindah, makanya dikasih kelas 11 dan kelas 12. Kalau dikatakan antara bisa atau tidak, tetapi kondisinya memang dipaksakan untuk bisa, makanya belajar. Pada saat itu sih sebenarnya, kenapa harus saya?
Padahal ada guru, enggak ada guru lain, tapi kan saya lihat memang ada guru yang bisa mengajar biologi. Cuman kepala sekolah ya sudah Erika saja kelas 1 sampai kelas 3. Karena memang kondisinya waktu 2018 itu kuliah maka Kak semester 1 kalau tidak salah. Berarti sudah 3 kelas ya diajar? Iya, Kak, sampai sekarang dan satu-satunya guru biologi di SMA itu? Iya, Kak. Oke. Berarti itu. Oke, itu tadi teman-teman sekilas ya pengalaman hidupnya Kak Erika ini selaku salah satu mahasiswi di perguruan tinggi, kemudian juga di sela-sela waktunya sampai sekarang beliau juga aktif untuk mengisi atau mengabdi di sekolahnya yang ada di Pulau Kudengareng. Iya. Nah, saya mendapatkan info ini Kak Erika dari beberapa teman, kebetulan juga satu organisasi dan dekat menyampaikan bahwa di Pulau Kudengareng ini ada satu komunitas yang diberikan nama Rumah Lautan Literasi ya, disingkat RLL. RLL. Keren juga RLL. Jadi Rumah Lautan Literasi. Siap. Itu foundernya? Sebenarnya kalau berbicara mengenai founder, saya tidak pernah mengatakan diriku saya sendiri yang foundernya. Yang menggagas itu. Yang menggagasi itu karena saya berlima, Kak. Berlima. Siapa? Coba bisa. Saya sendiri, ada Ali. Iya. Nur Aini. Ada Kak Muhammad Nur. Terus Nur Indah. Tapi ini 4 orang teman mengatakan saya yang menggagas. Karena waktu itu sih sebenarnya saya yang ajak mereka. Kenapa? Karena saya kan ngajar di SMA. Saya tahu situasi siswaku seperti apa. Minat belajarnya bagaimana, minat literasinya bahkan bagaimana, apalagi membacanya. Sebenarnya bisa Kakak buat di SMA mengenai maksudnya satu ekskul tapi saya rasa kalau cuman anak SMA, kalau saya buatnya di SMA, anak SMA saja yang bisa. Berarti cakupannya sempit. Mauku gitu. Ya, cakupannya sempit dan mauku secara keseluruhan. Mau karangkulan SD, SMP, SMA, bahkan pemuda yang tidak sekolah. Seperti itu, Kak. Berarti bukan cuma di lingkungan SMA. Nah, betul. Nah, makanya saya panggil Ali, panggil Eni, panggil Nurinda sama Kak Nunu untuk bahas ini. Itu pun prosesnya Kak tidak gampang. Kita yang pertama sekali kita bahas, bahkan itu ada sekitar 1 tahun lebih baru jadi ini barang-barang. Jadi pembahasannya 1 tahun lebih lamanya. Iya, baru bisa jadi ini. Bahkan sempat kita bahas bulan sekian, bulan sekiannya lagi baru kita bahas. Itu pas tahun lalu 2021 bulan 8 tanggal 25 itu ada teman dari Takalar. Dia anak literasi juga, Rumah Baca Pesisir namanya. Berarti foundernya Muhammad Yusran ya? Ya, itu Kak Yusran. Terus kata Ali, ini Kak Yusran mau ke pulau, kenapa tidak kita langsung launchingkan saja? Kan logo sudah ada, toh tinggal kita launching, kita jalan Miki. Pas Kak Yusran kesini, kita launching tanggal 25 Agustus 2021 di Baruga Kudengareng. Itu seperti itu Kak. Jadi latar belakangnya memang berangkat daripada bagaimana Kak Erika ini melihat kondisi di sekolah, terutama siswa yang diajarnya. Iya, Kak. Bagaimana gairah atau minat literasinya, sehingga tadi sebenarnya punya kemampuan, Kak Erika ini punya kemampuan ya teman-teman untuk membuka itu di ruang SMA. Hanya harus melihatnya lagi di skop yang lebih lebar. Betul. Jadi kita melibatkan bukan hanya SMA yang betul, diajar, tapi juga secara umum. Iya, Kak, betul. Supaya berdampak lebih efektif. Nah, kalau begitu ini namanya ya, nama Kak. Rumah Lautan Literasi ini siapa yang ini dan apa alasan memilih nama itu? Apakah memang untuk mewakili daerah ini atau seperti apa sebenarnya, bisa mungkin diceritakan? Kak. Sebenarnya waktu perencanaan nama ini banyak sekali, bahkan berarti banyak list nama. Okay. Ada ide dari Ali, ada ide dari teman-teman yang lain. Tapi waktu itu kita diskusinya di dermaga. Di dermaga? Iya, di dermaga. Sini yang tadi? Yang sebelahnya, Kak. Yang sebelahnya lagi? Di sebelahnya.
Terus kita diskusi berlima di situ kira-kira apa bagus. Tapi memang kata rumah ini sudah jelas, ini kata rumah. Rumah dengan literasinya itu sudah jelas kita ambil, rumah kan sebagai wadahnya kan Kak. Terus lautan, kenapa kita ambil kata lautan? Supaya mewakili kalau memang kita rumah lautan literasi ini dia ada di pulau, seperti itu. Jadi kata lautan itu mewakili pulau ini? Iya, karena kalau kita mau ambil rumah literasi pesisir itu agak, dan kita mau lihat juga agak bagus singkatannya. Oke, kata Ali RLL saja. RLL. Sudah kita fixkan rumah lautan literasi, dan kita searching juga tidak ada nama yang seperti sama. itu. Iya, seperti itu Kak. Untuk kegiatannya Kak Erika apa saja semenjak di launching, semenjak diperkenalkan dan struktur pengurusnya sudah ada? Kegiatan apa saja yang pernah dilakukan? Kalau kegiatan yang kita lakukan itu ada beberapa Kak, ada offline dengan online. Terus untuk offline-nya sendiri kita sering lakukan namanya 1 jam bersama buku. 1 jam bersama buku ini kita laksanakan di dermaga. Di dermaga? Iya, kita laksanakan di dermaga. Pesertanya siapa? Pesertanya itu anak SMA, SMP itu. Terus yang kita lakukan, kita 40 menit kita baca buku, 20 menitnya kita resum atau berarti menyimpulkan isi hasil bacaannya itu setiap yang membaca, yang peserta yang hadir waktu itu. Terus bedah buku ya, bedah bukunya itu tapi dia online Kak. Pernah offline tapi lebih sering online. Online itu kita di Instagramnya Rumah Lautan Literasi. Terus kita ada Minggu Ceria lah namanya. Minggu Ceria itu kita setiap hari Minggu kita main-main sama anak-anak di Gusung, anak SD. Yang di Pasir Putih? Iya, yang di Pasir Putih itu Kak. Jadi kita bawa snack, terus kita main, kasih pertanyaan dan lain-lainnya. Setelah itu kita kasih snack anak-anak. Berarti bukan cuma usia-usia remaja ya, tapi juga anak-anak? Anak-anak gitu. Tapi bentuk kegiatannya berbeda. Oke. Iya. Apalagi Kak selain itu? Sampai saat itu dulu. Itu 3, berarti ada membaca tadi itu ya? Membaca, kemudian bermain. Terus kayaknya, ya pernah camp literasi Kak. Pernah camp? Iya, camp literasi itu kita nge-camp di luar sana, di pinggir pantai. Terus rencana awalnya kita mau panggil kayak organisasi lain untuk gabung untuk camp itu. Hanya saja tidak perencanaannya itu cepat sekali karena memang Ali ini kan sudah mau ke Jakarta. Jadi kita paksakan adakan sebelum Ali berangkat ke Jakarta. Kita laksanakan waktu itu, ada beberapa yang kita ajak camp, anak SMA, anak SMP seperti itu Kak. Waktu camp itu apa capaian tujuan untuk campnya itu seperti apa? Ada beberapa kegiatannya itu Kak, diskusi sama peserta, diskusi sama peserta campnya itu, terus bahas permasalahan yang ada di Kodingaring itu sendiri sih Kak, seperti itu. Berarti bukan hanya membaca, bercerita, bermain, tapi juga mendiskusikan permasalahan pulau ini. Iya Kak. Wah, saya kira ini visinya besar ya untuk skala komunitas literasi seperti RL, Rumah Lautan Literasi, karena membicarakan juga problem terkait dengan wilayah sendiri. Tapi nomor sekian itu sekian, berarti betul. Itu bukan menjadi prioritas utama. Berarti konsepnya tujuannya tetap literasi ya. Oke, begini Kak Erika. Apa sih tantangannya waktu awal-awal mencanangkan, menggagas komunitas Rumah Lautan Literasi ini? Apa tantangan dan peluangnya yang kemarin yang sempat teman-teman rasakan, termasuk foundernya Kak Erika ini, bisa ceritakan supaya ini jadi motivasi, betul. Menjadi catatan kecil untuk teman-teman yang punya juga niat dalam membentuk komunitas literasi seperti yang ada di pulau ini. Siap Kak. Kalau berbicara mengenai kendala atau tantangan, ini kan memang kita berawal dari keresahan. Resah dalam artian kita lihat pemuda yang ada di Kodingaring, dia yang tahu itu main HP, gadget gitu. Gadget dari pagi sampai pagi main HP, apalagi siswaku itu kan Kak terlambat
gara-gara HP seperti itu. Nah, dalam pikiran seperti ini, apa ya yang bisa buat ini anak-anak, maksudnya aktivitas positif apa yang bisa dia lakukan ya, yang maksudnya bukan cuma HP saja. Yang bisa menekan dia untuk kurang main HP iya, begitu. Betul. Nah, pikir-pikir ya, saya kan pada saat itu memang lagi apa ya Kak, lagi tinggi sekali minat untuk membacanya, dan memang yang waktu itu juga tidak ada teman diskusi. Teman diskusi. Itu kan sebagai anuji juga sama diriku, kenapa tidak saya buat supaya ada teman diskusiku dan anak-anak juga ada kegiatan positifnya pada saat itu. Saya panggil 4 orang ini diskusi. Oh bagus Kak Erika, pasti keren sekali nih karena di pulau itu belum ada komunitas yang fokus di bidang literasi. Betul Kak, ada komunitas tapi bukan yang fokus di situ. Bilang oh ya sudah kita buat apa namanya, terus lainnya. Nah, kendalanya waktu itu ini kan Nuraini, Ali sama Nur Indah dia kan kuliah di Makassar. Pasti lebih sering di Makassar. Nah, kalau Kak Nunu ini, Kak Mama Nur, dia kan sudah menikah. Jadi adalah fokus. Ada tanggung jawab yang lain ya. Kalau saya sendiri kendalaku juga saya fokusnya di SMA. Mengajar. Nah, itu yang waktu ketemunya yang tidak pernah pas. Kadang saya yang free, yang lain tidak. Nah, seperti itu makanya lama proses pembentukannya seperti itu, Kak. Tapi alhamdulillah waktu itu yang saya bilang tadi ada Kak Yusran yang ke Pulau. Seandainya tidak ada Kak Yusran yang waktu itu pasti sampai sekarang itu tidak terbentuk. Betul itu. Terima kasih juga sih sama Kak Yusran itu, Kak. Oke. Respon masyarakat terkait dengan komunitas ini seperti apa selama ini? Oke. Kalau saya lihat yang kegiatan yang di dermaga, palingan masyarakat ya lihat saja, oh ada kegiatan ini. Kalau kegiatan yang main-main sama anak-anak itu kadang kan ada orang tanya juga, bahagia juga lihat anaknya main-main seperti itu Kak. Berarti ada rasa kebahagiaan tersendiri ya karena kegiatan ini juga ternyata melibatkan usia-usia yang kayak anak-anak gitu. Betul, Kak. Terakhir ini Kak Erika. Ini harapan terkait dengan pemerintah setempat, kira-kira sebagai founder mewakili teman-teman Rumah Lautan Literasi, harapannya seperti apa? Barangkali ini bisa menyampaikan pesan tertentu supaya kemudian cita-cita daripada organisasi ini, tujuan komunitas Rumah Lautan Literasi ini itu bisa paling tidak bisa mencapai tujuannya. Apa harapannya kira-kira? Kalau harapan tersendiri Kak, karena kan kita Rumah Lautan Literasi sekarang lagi mau buat perpustakaan. Iya, okay. Perpustakaan pesisir namanya. Semoga pemerintah setempat, entah Pak Lurah maupun Pak Camat yang lihat video ini, dan pemerintah provinsi ya betul, berilah sumbangsi, karena sementara kita open donasi buku dan open donasi uang Kak. Uangnya ini kita mau buat bangunannya itu sendiri, bangunan perpustakaannya, terus mau beli perlengkapan lainnya seperti lemari, itu meja dan lain-lainnya seperti itu Kak. Siapa tahu pemerintah berbaik hati, setidaknya memberikan wadahnya atau tempat untuk perpustakaannya itu sendiri. Kalau memang ada ya kenapa tidak, hubungi kami begitu, seperti itu Kak. Oke, mungkin itu ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah bercerita banyak terkait dengan aktivitas Kak Erika. Iya. Kak Erik itu laki-laki ya Kak? Iya Kak. Kak Erika sebagai founder Rumah Lautan Literasi, di mana tadi dijelaskan tadi bahwa selain menjadi mahasiswi juga beliau aktif mengajar sampai sekarang sebagai guru ya di salah satu SMA yang ada di Pulau Kodingareng. Iya, Kak. Dan latar belakang terbentuknya tadi sekira jelas bahwa ini murni untuk memajukan minat dan gairah literasi di warga pulau. Tidak hanya soal tentang SMA, anak-anak remaja, tetapi juga semua kalangan usia. Betul Kak, betul. Dan terakhir tadi berharap supaya pemerintah memberikan kontribusi
guna mendorong untuk pengembangan literasi di Pulau Kudingare. Mungkin demikian ya. Makasih banyak Kak Erika sudah berbagi dengan teman-teman. Siap. Demikian kawan-kawan sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.